Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teddy Yuliswar. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan kepada kita semua yang ada di sini di acara Mikrotik Networking Days 2024 tentang implementasi real QType, Codel, FK Codel, dan Cake pada router OS versi 7 di jaringan rumah kos-kosan. Saya Mikrotik Certified Trainer, home base-nya di Padang. Kemudian lulus dari Trended Trainer waktu itu tahun 2016 di Dubai. Saya dengan Mikrotik 2008 belajar otodidak, 2014 mulai ambil sertifikasi di Citra Web, 2016 berangkat TTT ke Dubai, kemudian sampai sekarang buka kelas training Mikrotik di Indonesia dan sharing session di Malaysia. Karena kebetulan Padang sama Malaysia itu dekat, cuma 50 menit pesawatnya. Kemudian untuk company saya sendiri adalah 2016 itu indonetworkers.com. Kemudian 2018 perusahaannya nama PT Carano Integrasi Teknologi. Kemudian pada tahun 2022 kita mendirikan internet service provider lokal di Sumatera Barat namanya Zetalink. Alamat kita di Jalan Es Parman di Kota Padang. Jadi kalau ada yang mau main ke Sumatera Barat, ke Padang, nah silakan mampir ke tempat kita. Sekarang apa itu QoS? Ya? Apa itu QoS? Quality of Service. Seringkali diartikan QoS ini adalah limitasi bandwidth, ya, limitasi bandwidth. Padahal ternyata QoS tidak hanya sekedar hanya terkait limitasi bandwidth. Tapi QoS itu sendiri adalah bagaimana kita untuk melakukan pengaturan, ya, bagaimana kita untuk melakukan pengaturan, memastikan agar pengguna internet kita, ya, pengguna jaringan kita, itu bisa mendapatkan performa yang baik dalam menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis di internet. Jadi ternyata QoS tidak hanya sekedar melimitasi bandwidth, tapi juga adalah bagaimana mengatur prioritas sehingga tipe-tipe tertentu, data tertentu, itu dia akan memang jaringan kita ini menjadi sangat ideal, ya, menjadi sangat ideal. Dan QoS bisa kita artikan di sini adalah pengaturan trafficnya. Jadi pengaturan traffic bukan hanya sekedar limitasi bandwidth saja. Nah, kalau kita lihat pada router OS versi 6, ya, pada router OS versi 6, QoS itu sendiri dalam komponennya itu dibedakan atas dua konsep. Yang pertama namanya scheduler queue, yang kedua adalah namanya adalah shaper queue. Yang dimana kalau kita lihat ini ada pada menu queue. Nah, untuk scheduler queue itu sendiri itu dibagi, ada yang namanya FIFO, first in first out, ada RID, random early detection, atau ada juga random early drop, ya. Kemudian ada SFQ, stochastic fairness queuing. Kemudian ada untuk yang PCQ, ya, per connection queue. Kemudian di shaper queue ada HTB, hierarchy token bucket. Kemudian juga ada PCQ. Jadi kita perhatikan di sini ternyata PCQ ini ada di scheduler queue dan juga di shaper queue. Di Mikrotik ini mengimplementasikan kedua-duanya. Ya, diimplementasikan kedua-duanya. Dan untuk first in first out atau FIFO sendiri juga dibagi, ada FIFO P FIFO paket, ya. Kemudian ada B FIFO berdasarkan ukuran paket atau byte FIFO, dan ada juga multi queue P FIFO. Nah, ini kalau kita lihat pada router OS versi 6, ini dari QType-nya itu dilihat di sini bahwa memang ada yang tadi sudah saya sebutkan, ya, ada yang sudah saya sebutkan tadi. Dan mungkin Pak, kalau ketika saya bikin simple key, itu saya lihat QType-nya itu adalah default small, ya. Selalu kalau kita bikin simple key itu pasti yang QType-nya itu adalah default small.
ternyata default small ini adalah tipe dari PVivo. PVivo. Ya, jadi kalau kita lihat detail di sini, itu penamaannya saja. Nah, ini tipenya ada di sini. Oke. Sekarang kita lihat first in, first out. Ini analoginya persis kayak dispenser beras. Yang mana beras masuk duluan, itu beras keluar duluan. First in, first out. Jadi di sini adalah dengan PVivo itu menghitung ukuran dari paket, ya, ukuran antrian berdasarkan jumlah paket, sedangkan BVivo itu mengukur berdasarkan dari ukuran paket itu sendiri dalam byte. Ya. Kemudian ada lagi random early drop, ya, atau random early detection. Itu adalah mekanisme antrian yang mencoba menghindari kemacetan jaringan dengan mengontrol ukuran antrian rata-rata. Ya, ukuran antrian rata-rata atau average queue size-nya, dan lalu dipilih apakah paket ini diteruskan atau paket ini di drop. Karena sesuai namanya random, jadi dia random saja pemilihannya. Nah, bayangkan kalau seandainya paketnya adalah paket UDP. UDP dia di drop, nah berarti dia tidak dikirim ulang. Tapi kalau dia paketnya bertipe TCP, maka dia pasti akan dikirim ulang. Lalu ada stochastic fairness queuing, ya, stochastic fairness queuing, di mana disebut stochastic karena tidak benar-benar mengalokasikan antrian untuk setiap aliran, tapi dia ternyata membagi menjadi beberapa sub queue, ya, beberapa sub queue, yaitu ada 1024 sub queue yang menggunakan algoritma hashing, ya, itu SFQ. Jadi dia membagi sub queue-nya itu menjadi 1024. Nah, ada penyempurnaan dari SFQ ini, ya, kalau kita lihat ini di diagramnya dulu, data paket yang datang itu, ya, itu dimasukkan diklasifikasi berdasarkan algoritma hashnya, lalu dikelompokkan, ya, lalu dikelompokkan berdasarkan Vivo tipenya, lalu kemudian masuk lagi ke algoritma round robin baru keluar, itu SFQ, ya. Kemudian penyempurnaan dari SFQ ada namanya PCQ, ya, per connection queue, ya, di mana tidak lagi sub queue-nya itu berdasarkan 1024, ya, sub queue-nya itu tidak lagi dibatasi hanya 1024, tapi klasifikasinya digrupkan terlebih dahulu, baru kemudian paketnya itu dikirimkan tetap menggunakan algoritma dari Vivo tadi, first in, first out, ya. Nah, ini kalau mau lebih lengkap bisa lihat di YouTube-nya Citra Web. Nah, ini ada Pak Valen sangat menjelaskan sangat baik. Waktu saya di sini cuma 30 menit. Ini videonya saja 21 menit, ya. Jadi nanti bisa teman-teman lihat di YouTube-nya Citra Web. Ini penjelasannya sangat bagus. Sekarang kita lihat apa itu yang namanya buffer bloat, ya. Apa itu buffer bloat? Jadi buffer bloat itu sendiri adalah latensi tambahan yang disebabkan oleh kelebihan antrian pada router yang menahan lalu lintas dan tidak bisa segera diteruskan. Jadi ada proses di mana latensinya naik, ya, latensinya naik, yang akibatnya dengan latensinya naik ini akan sangat berpengaruh kalau seandainya kita pakai aplikasi seperti video streaming, game online, ya kan, ataupun koneksi VoIP dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita perlu melakukan konfigurasi manajemen bandwidth yang lebih spesifik, ya. Jadi mau kita pakai QTAP yang ada di router OS 6 tadi, mau Vivo maupun SFQ, PCQ, RID, nah itu sama, tetap bottleneck-nya ada pada buffer bloat, ya, ada pada buffer bloat ini. Nah, solusinya ini kita bisa, kalau mau ngecek apakah jaringan kita ini buffer bloat, itu kita ada salah satu websitenya, ya, kita bisa cek di internet, namanya wavefrom.com tool buffer bloat. Nah, ini bisa teman-teman cek nanti kira-kira misalnya koneksi di rumah atau koneksi di kos-kosan atau koneksi di kantor atau di sekolah, coba jalankan tool yang ada pada wavefrom ini yang buffer bloatnya. Nanti dia akan memberikan semacam informasi hasilnya, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini kalau dengan rankingnya D itu berarti jelek, ya. Kalau kita lihat di sini jelek.
Nah ini kalau misalnya teman-teman yang main Mobile Legend atau main game FF dan lain-lainnya itu akan kerasa ya. Nah, ini akan nge-lag, gamenya akan nge-lag. Kemudian pada MikroTik Router OS versi 7 ya, pada MikroTik Router OS versi 7 itu ada penambahan tipe baru untuk Q. Ada penambahan tipe baru untuk Q. Yang pertama namanya adalah CODL ya, control delay, lalu ada FK CODL, lalu ada cake ya, lalu ada cake. Nah, kita perhatikan satu persatu. CODL ya, pengucapannya adalah CODL, itu menggunakan algoritma yang baru dibuat pada tahun 2018. Ya, pada tahun 2018 yang tertuang dalam RFC 8289. Jadi ada namanya Buffer Plot Project ya, Buffer Plot Project. Ini timnya mereka mencoba melakukan penelitiannya dan dituangkan dalam RFC. Nah, kenapa MikroTik Router OS 7 bisa mengadopsi ini? Karena di MikroTik Router OS 7 itu sudah menggunakan kernel Linux yang terbaru. Ya, kernel Linuxnya sudah diperbarui. Ini alasannya kenapa di Router OS versi 6 ini belum bisa diimplementasikan. Kemudian CODL ini bertujuan untuk mengatasi buffer bloat dengan mendrop paket ke control queue delay. Ya, jadi dia melakukan drop paket kepada control queue delay. Dan bagus dalam mengelola latensi. Jadi yang tadinya kita masalah di latensi itu akan diatasi dengan menggunakan CODL ini. Namun CODL ternyata tidak menyediakan fair queuing. Artinya antriannya belum adil. Makanya disempurnakan, ada lagi namanya FQ CODL. Ya, ada lagi namanya FQ CODL. Nah ini karena saya ngomong delay, jadi slide-nya juga agak delay ya. Sebentar. Kalau yang di sininya udah muncul. Oke. Nah, FQ CODL itu dituangkan pada RFC setelah RFC CODL tadi. Kalau kita perhatikan angka RFC-nya 8289, FQ CODL pada 8290 RFC-nya. Ini ditulis oleh tim dari Buffer Bloat Project juga, ya, Buffer Bloat Project juga. Dan ini menambahkan antrian aliran CODL sehingga membedakan beberapa koneksi simultan dan berfungsi dengan baik. Nah, ini memberikan prioritas pada paket pertama di setiap aliran sehingga aliran kecil dapat dimulai dan diselesaikan dengan lebih cepat. Sehingga penggunaan sumber daya resource dari perangkat kita juga jadi lebih baik. Kemudian si penulis CODL itu sendiri, si Van Jacobson, itu merekomendasikan penggunakan FQ CODL kalau misalnya sudah tersedia. Jadi misalnya di MikroTik sekarang ada CODL, ada FQ CODL. Kamu pilih yang mana? Pakai FQ CODL. Ya, pakai FQ CODL. Kemudian kalau kita perhatikan di sini fiturnya, ya, kalau kita perhatikan di sini fiturnya, telat dikit ya. Menggabungkan manajemen latensi CODL, ya, dengan antrian yang fair, ya, yang adil ya. Jadi manajemen latensi yang sangat baik dan didistribusikan bandwidth yang adil di antara aliran-aliran tersebut. Yang umumnya dianggap sebagai pilihan default yang baik. Namun lebih kompleks dibandingkan dengan disiplin antrian yang lebih sederhana dan tentunya konfigurasinya juga lebih detail daripada kita pakai CODL tadi. Lalu CODL FQ CODL ada lagi namanya cake, ya, cake. Cake di sini bukan kue, tapi adalah Common Application Keep Exchange, ya, Common Application Keep Exchange, di mana sistem manajemen queue yang komprehensif yang dirancang mengimplementasikan queue disiplin yang pada kernel Linux. Jadi queue saja sudah disiplin ini. Jadi nggak cuma orang aja yang udah disiplin, queue juga disuruh disiplin. Dirancang menggantikan dan meningkatkan hierarki kompleks queue disk sederhana yang sangat diperlukan tentunya untuk mengatasi masalah buffer plot secara efektif di jaringan. Dan kalau kita perhatikan di sini, untuk cake itu sendiri, sebenarnya dia adalah menggabungkan antara konsep FQ CODL tadi, ya,
FQ Codel tadi dengan HTB. Ya, ini dibangun menggunakan FQ Codel dengan HTB, hierarki token bucket yang pada traffic shaper tadi. Jadi ini lebih baik dari implementasi HTB FQ Codel, kita mending pakai cake ya. Berarti kesimpulannya dari 3 QTAP baru di MikroTik Router OS versi 7, ada Codel, FQ Codel dan cake. Nah, yang paling bagusnya itu memang sekarang pakainya cake ya. Kita pakainya cake. Oke, saya implementasikan ini setelah dapat informasi ini. Ada satu kos-kosan 3 lantai, 60 kamar, isinya satu kamar 3 orang, ada 180 user di dalamnya. Ya, 180 user, langganan internet broadband cuman 150 Mbps. Ya. Yang namanya broadband ya, syukur-syukur 100 Mbps dapat juga syukur. Nah, aplikasi yang paling banyak digunakan oleh Gen Z penghuni kos-kosan itu ternyata paling atas sekarang TikTok. Ya, TikTok. Ya, TikTok ini ininya ByteDance ya. Kemudian Meta, ya IG Reels, kemudian WhatsApp, Facebook ya. Kemudian YouTube Short gitu kan. Kemudian ada lagi aplikasi-aplikasi game seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan sebagainya yang itu rata-rata juga ternyata satu grup dengan ByteDance tadi. Jadi Muntun ini juga satu grup, Garena dan Tencent ya. Jadi itu mereka sekarang itu pemilik artinya trafik-trafik besar di jaringan internet yaitu mereka. Dan rata-rata kondisinya itu adalah mengharuskan atau menginginkan kondisi latensi yang kecil. Nah, kita implementasikan di sini saya hanya menggunakan hex ya, router hex atau RB750GR3 ya, dengan router OS versinya 7.16.1. Ini router OS versi 7 yang terbaru. Kemudian langkah-langkahnya, Pak, ada perbedaan nggak antara konfigurasi hotspot di MikroTik router OS 6 dengan router OS 7? Nggak ada ya. Kita sama persis, kita tinggal bikin hotspotnya, bikin QTAP Codel tadi, FQ Codel dan cake, atau kalau langsung cuma bikin cake ya juga silakan. Tapi untuk presentasi ini saya mencontohkan kita bikin yang Codel, FQ Codel dan cake. Kemudian kita tambahkan user profile-nya, kita tentukan QTAP-nya pada hotspot user profile-nya, kemudian kita tambahkan user dan kita testing. Nah, untuk Codel itu sendiri, dia kita perlu tambahkan QTAP-nya itu pada menu QTAP terlebih dahulu ya. Jadi kita masuk ke menu QTAP, nanti kita tambahkan di sana, ketik namanya manual Codel, nanti kita pilih kind-nya adalah Codel. Ya. Selebihnya itu kita biarkan dulu default, kita simpan. Kemudian untuk FQ Codel juga sama, kita bikin QTAP-nya dengan kind-nya adalah FQ Codel. Kemudian tab name-nya juga bebas ya, kita bisa bikin. Nah, lalu kita simpan. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi teorinya aja yang panjang, intinya implementasi di MikroTik tinggal bikin QTAP-nya, pilih apa QTAP yang mau kita pakai. Kemudian, nah ini untuk yang cake ya, untuk yang cake. Ntar, agak telat dikit. Karena kontrol delay, jadi delaynya dikontrol gitu kan. Nah ini ya, dan untuk memang parameter yang ada pada cake itu jauh lebih detail ya, dan ada beberapa parameternya di sini. Tapi karena waktu saya cuma tinggal 11 menit, nggak saya jelaskan secara lebih detail di sini. Nah ini saya bikin satu hotspot user profile-nya. Ya, saya bikin hotspot user profile-nya, saya kasih nama saja resident. Kemudian rate limitnya saya kasih mereka upload downloadnya 5 mega 5 mega. Kemudian share usernya 2. Kemudian di menu queue-nya itu kita klik di menu queue. Di situ kita pilih queue yang barusan kita buat tadi. Ya, QTAP-nya di menu queue, kita pilih QTAP-nya, saya pilih yang cake ya, yang sudah saya buat itu. Kemudian kita pilih profil tersebut yang kita tambahkan pada hotspot usernya. Kita pilih profil resident yang sudah kita buat tadi.
Ini belum muncul, sebentar. Nah, kita pilih profilnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian pada router OS versi 6, kalau kita main hotspot, itu pasti ada hotspot default-nya di queue-nya. Dan itu nggak bisa dihapus langsung kita klik, kita hapus nggak bisa. Nah, ada beberapa yang mengajarkan ke kita, ya misalnya dia share tutorial ataupun ada di internet, dengan membuatkan yang namanya script untuk menghapus kalau seandainya ada queue dynamic yang diciptakan oleh server hotspot ini. Ya kita jadi bikin schedulernya nanti, kemudian di sini bikin script ini. Di router OS versi 7 enaknya gini, nggak perlu lagi bikin script seperti ini. Ya di router OS versi 7 kita untuk menghilangkan default hotspot yang queue hotspot yang ada pada MikroTik yang masuk ke queue, itu hanya cukup dengan menghilangkan centang ini. Telat nih. Nih, install hotspot queue ini di uncheck pada menu hotspot server profile. Itu otomatis nggak lagi dia bikin dynamic queue untuk hotspot. Jadi nggak perlu kita bikin script untuk menghilangkan seperti di router OS versi 6. Di versi 7 dia udah langsung kita cukup uncheck install hotspot queue-nya. Ini tips and trick buat kita semua. Jadi kalau mau mengimplementasikan hotspot di router OS versi 7, daripada repot-repot buang hotspot dynamic queue-nya, dia sudah sediakan di sini fiturnya. Nah, lalu kita lakukan monitoring. Ini di tempat saya implementasi. Ini beberapa usernya. Nah, ya. Nah, ini beberapa usernya yang sudah ditampilkan. Nah, ini kita bisa lakukan monitoring di sini. Kemudian untuk buffer bloat-nya, ketika kita lakukan tes pada website webform tadi, maka hasilnya kurang lebih menghasilkan seperti ini. Yang grade-nya itu sudah A. Yang tadinya awalnya D, ya, dengan implementasi misalnya hanya waktu sebelum itu saya sebelum pakai router OS 7, saya pakai router OS 6 dengan queue type-nya PC key. Ya, per connection queue, ya. Nah, saya pakai yang router OS 7 dengan cake, kemudian buffer bloat-nya naik menjadi A. Yang idealnya itu adalah A+ seperti ini. Jadi kalau misalnya kita bisa implementasikan, kita tes, kalau misalnya hasilnya adalah A+, nih ada satu slide-nya, berarti itu adalah kondisi paling ideal, di mana latensinya tidak naik ketika jaringan kita sedang penuh. Bentar. Agak telat muncul di layar besarnya. Kalau di layar itu udah. Nah ini ya, kalau misalnya dapat A+, kemudian dengan download aktifnya juga tidak ada penambahan latensi, nah ini kondisi terbaik kalau seandainya kita sudah menerapkan dari queue type
dengan cake tadi. Oke, berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya adalah sangat efektif untuk mengatasi buffer bloat, ya, dan menjaga latensi dengan penerapan QUIC-type baru yang ada pada router OS versi 7 ini, dan gunakan QUIC-type cake karena penyempurnaan dari CODEL dan FQ CODEL. Jadi bagaimana, apakah teman-teman tertarik untuk melakukan atau mencoba QUIC-type baru ini? Silakan saja nanti implementasikan di network kita masing-masing. Atau kalaupun ada yang di sini dari siswa sekolah, coba dilabkan. Ya, coba dilabkan terkait ini. Oke, itu presentasi dari saya terkait implementasi QUIC-type CODEL, FQ CODEL, dan cake pada router S versi 7. Di kebetulan tempat implementasinya adalah pada jaringan di kos-kosan. Kalau ada pertanyaan, saya masih ada di sini 3 menit 50 detik. Ya, silakan. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan maju ke depan. Untuk teman-teman yang bertanya, silakan langsung menuju ke mikrofon yang ada di tengah-tengah kursi ya, sudah kami sediakan. Langsung aja berdiri, Mas. Ya, ada. Boleh ke depan, boleh di tengah, silakan. Cek. Oke. Cek tes 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, saya Fajar dari Surakarta. Izin bertanya Pak, untuk penggunaan CODEL setahu saya kan itu ada di router OS versi 7. Sedangkan implementasi misalnya sudah ada di lapangan, kita pakai router OS versi 6. Nah, misalnya versi 6 kita upgrade ke versi 7, biasanya backupnya nggak bisa dipakai. Atau banyak yang missing seperti itu. Nah, kira-kira adakah misalnya teknik khusus untuk kita bisa upgrade ke versi 7 tanpa menghilangkan konfigurasi yang sudah ada, misalnya kita sudah pakai firewall dan lain sebagainya yang sudah diimplementasikan seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah ketika kita pakai biasanya misalnya pakai PVivo, itu kan resource-nya cukup kecil. Nah, biasanya kan kita pakai untuk PCQ, seperti Bapak tadi mengenai PCQ lumayan lah, lebih tinggi. Sedangkan untuk cake dan CODEL sendiri, untuk resource-nya menurut pengalaman Bapak seperti apa? Terima kasih. Baik. Oke. Memang tantangan kita untuk existing network yang sudah jalan dengan router OS versi 6, ketika kita migrasi ke router OS versi 7, terkadang bermasalah, terutama apalagi ada main firewall, mangle, row, dan lain-lainnya. Nah, untuk ini, dengan penerapan QUIC-type terbaru ini, bahkan bisa dikatakan kita nggak perlu lagi bikin mangle-mangle sana sini, ya. Beda ketika kita menerapkan yang lain. Ini kalau kita perhatikan, ini si routernya bisa dikatakan udah mulai polosan. Jadi saran saya memang jangan langsung di left routernya, tapi kalau misalnya ada router backup, nah cobain dulu di router backup. Yang pentingnya itu adalah logiknya kita paham kenapa kita bikin rule ini di router OS versi 6. Kita implementasikan di router OS versi 7. Tapi yang untuk tempat ini sendiri, kos-kosan ini, itu saya migrasi langsung karena saya memang nggak ada pakai mangle, firewall, dan row. Ya, jadi saya memang ini polosan, cuman internet connection, lalu ada masquerade-nya, kemudian kita jalankan hotspotnya, udah seperti itu saja. Ini nggak ada permasalahan ketika saya migrasi. Jadi memang hal-hal seperti itu memang harus kita antisipasi. Makanya kalau aman kita cobakan nanti misalnya terlebih dahulu. Kemudian terkait pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua tadi disampaikan bahwa resource-nya untuk yang ini saya pakai RB750GR3 dengan kondisi real aktif trafiknya semalam saya lihat itu di 20% CPU-nya ya, di 20%-an CPU-nya. Ya. Sebenarnya kalau dibandingkan PCQ kayaknya lebih turun. Ya, dibandingkan PCQ itu lebih turun. Karena seperti tadi kita kan kadang ada main firewall, mangle dan lain-lain. Nah ini saya nggak pakai lagi. Nah jadi tapi memang resource hardware itu menentukan sebenarnya. Beda cerita kalau ini kita cobakan di hub light misalnya, itu lebih parah pasti CPU-nya. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ini kita cobain ini di router RB1100, nah ini lumayan paling berapa gitu. Jadi memang hardware menentukan. Ya.
Mungkin itu jawaban saya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Waktu saya sudah habis. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangannya meriah untuk Pak Teddy Yuliswar. Sebenarnya saya mau buka pertanyaan 5 lagi gitu ya, tiba-tiba udah ditutup gitu. Gak kompak ini. Oke, gak apa-apa ya. Oke, teman-teman masih semangat gak sih? Harusnya masih ya, karena baru 2 pembicara. Karena hari ini kita total ada 10 presentasi. Yang sebenarnya ini seperti yang Pak Valen sampaikan di awal tadi, bahwa untuk MND 2024 ini mungkin kalau teman-teman lihat di luar ada eksibitor ya, ada teman-teman dari CData, ada teman-teman dari Swift, itu kita nanti juga akan sama-sama mendengarkan presentasi dari teman-teman CData, Teltonika dan juga dari Swift ya. Yang Swift ini biasanya nanti untuk produk-produknya adalah splicer dan juga alat-alat untuk FTTH. Ada yang sudah bermain-main FTTH di sini? Coba angkat tangan. Yang sudah bermain FTTH. Yang tadinya wireless terus pindah jadi fiber sekarang. Semua kayaknya ya. Mainnya yang masih pakai media converter, coba angkat tangan.